Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Halo Palembang. Yang pasti untuk hari ini di tanggal 2 Mei 2024. Cak biasa, selama 60 menit ke depan aku Didi Valdian. Dan aku Altiara Putri ngawani pemirsa yang ada di rumah. Di pagi ini Cak Mano ceritanya jangan sampai belum bangun Cak Didi ya. Iya. Harus sudah nonton TV atau sudah sarapan atau olahraga lah biar lebih semangat pagi ini. Betul. Dan Cak biasa rutinitas kita setiap pagi berolahraga, terus juga sarapan yang sehat dan yang pasti kita mendapatkan informasi yang bagus karena setiap hari tema-tema kita di Halo Palembang ini beda-beda dan juga narasumber juga itu berbeda-beda. Untuk tema hari ini adalah strategi menghadapi genangan di tengah curah hujan yang sangat tinggi di Kota Palembang. Betul. Jadi kita sudah kedatangan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Palembang, Bapak Insinyur Ahmad Bastari STMT IPM ASEAN Eng. Luar biasa nih yang kita sudah kedatangan Pak Bastari ya Pak ya. Selamat pagi Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi. Minal aidin ya Pak. Ya. Karena kita Iya. masih Di bulan Syawal ya. Syawal, betul. Kabarnya nak berangkat haji Pak Bastari. Iya. Amin. Siapa tahu rezeki. Baik Pak, kalau pagi-pagi olahraga apa nih Pak? Biasa di rumah atau di komplek? Saat ini cuma jalan kaki, Jalan kaki, ya, Pak, sama ya? treadmill. Gitu. Oh, olahraga wong kayo itu, Betul. Cek Didi. Oh, iya. Cek itu ya? Iya, karena banyak ini kan, banyak kesibukan. Jadi olahraganya yang simple baik. Di rumah tadi tuh nimbo banyak itu Nih olahraga bapaknya, juga. iya. Itu olahraga uang nak kayo. Baik Pak, kalau kita nyingok di Halo Palembang pagi ini Cak biasa Pak, karena tema kita setiap hari itu berbeda-beda. Nah ini lebih ke apa ya? Lebih ke masyarakat, karena masyarakat dia yang ngalami yang jingok dewe, apalagi kita yang ngerasa ke dalam beberapa bulan ini curah hujan tinggi di Kota Palembang. Nah tema kita hari ini adalah Pak ngomongin masa banyaknya genangan-genangan di Kota Palembang. Betul nih Yan. Jadi ngadepi tantangan ini Cek Didi ya. Pastinya dari Dinas PUPR Kota Palembang ini berperan sebagai garda terdepan ya Pak dalam menciptakan strategi efektif mengatasi genangan air tadi Cek Didi melalui pemahaman mendalam terhadap pola curah hujan, terus juga drainase kota, topografi wilayah dan juga Dinas PUPR ini telah berupaya untuk mengembangkan solusi yang inovatif dan juga berkelanjutan. Nah, kita bakal tahu inovasinya itu apa dari PUPR Kota Palembang. Nah Pak, kalau kita sedikit flashback ke 2002, 2023, memang curah hujan 2024 ini memang agak lebih dahsyat dibanding tahun lalu. Iya, pertama aku nak koreksi dulu masalah garda terdepan. Untuk banjir. Salah itu Pak ya berarti itu. Bukan salah sebenarnya untuk nanggulangi banjir ini tugas kita sama-sama. Tapi sementara ini karena yang lain masih pingin sama-sama, jadi kami duluan lah di depan. Kayaknya pinginnya sama-sama kita menanggulangi masalah banjir. Memang kalau kita lihat data dari BMKG di 2024 ini curah hujannya cenderung lebat dan makan ekstrim. Dan satu hal lagi yang terjadi perubahan, mungkin juga karena perubahan cuaca global, bahwa muka air di Palembang ini naik. Kita tahu Palembang ini dipengaruhi oleh pasang surut Sungai Musi. Kalau sebelumnya 2023, 2022, data yang kami terima dari BMKG bahwa pasang air tertinggi di Palembang ini sekitar 3,8, paling tinggi 3,9. Nah, di 2024 ini sampai 4,1. Artinya ada kenaikan muka air Musi karena muka air laut itu 20 sampai 30 cm. Makanya wajar kalau beberapa daerah yang tadinya mengapa kami tidak tergenang, sekarang tergenang. Itu tadi. Karena muka air laut yang naik saat ini. Itu kami data dari BMKG. Dan menurut BMKG juga akhir musim hujannya akan berakhir di akhir Mei. Dan dengan intensitas lebat bahkan sangat lebat. Nah ini memang cuaca kita yang 2024 ini peningkatan baik muka air maupun curah hujan. Tapi itu bukan curah hujan bukan suatu yang harus kita penyebab utama banjir sebenarnya. Kalau kita karena itu juga hujan juga rahmat kan, kita perlu hujan. Sebagai bagaimana kita sama-sama agar daya dukung hujan yang jatuh ke Kota Palembang ini bisa diterima dengan alam yang juga bisa menerima mengalirkan air, menyerap air ke sungai sehingga tidak ada genangan. Itu tugas kita sama-sama. Betul. Kalau hujan duit Pak ya, berebut kita ya. Selain cerita itu duluan Cek Didi sama Cek Tiara. Baik, kalau kita mengevaluasi Pak dan memperbaiki sistem drainase kita ini memang
caknya memang PR kita dari zaman ke zaman. Dari dulu kita ini memang sangat sedikit drainase. Cak mana Pak tanggapannya? Ya, ini ya. Jadi kita bayangkan deh sekarang. Dulu tidak banyak ruang tertutup. Jadi kalau saat hujan merata, hujan turun, air hujan itu bisa langsung masuk ke sungai, masuk ke saluran air, masuk ke bumi, nyerap ke bawah ke tanah. Sekarang sudah banyak yang tertutup. Artinya apa? Yang tadi terbuka sekarang sudah jadi bangunan, jadi jalan, jadi halaman parkir yang diperkeras lah, sehingga air itu pada saat turun bingung dia mana tempat dia, saluran dia mana, karena cuma tertutup kan, sungainya mana, airnya mereka sudah ketemu dengan saluran air. Ternyata saluran air itu sudah ada lain yang menempatinya. Apa? Ada sampah di sana, ada sedimentasi di sana, ada bangunan juga di sana. Sehingga airnya bingung. Noh, tempat aku kok diambil uang katanya kan? Atau diambil oleh barang lain. Sehingga dia keluar lagi dari saluran itu, akhirnya ke jalan ke rumah-rumah kita. Nah, tugas kita memang sekarang bagaimana setiap bangunan itu kita punya prasarana sumber daya air yang bisa menampung air. Dan setiap komplek perumahan, perkantoran, perguruan yang kita bangun itu kita menyediakan ruang untuk air. Nah, itu kami kembangkan terus. Ayo kita sama-sama memberikan ruang untuk air. Baik itu sedikit misalkan sumur resapan atau saluran yang cukup atau kolam retensi yang cukup atau semua saluran yang sudah ada itu jangan ditutup. Nah, sekarang ini kan banyak karena kebutuhan ruang, saluran air yang sudah ada itu ditutup. Dibuat tempat usaha. Ada saluran air yang karena kekurangan dapur, bangun dapur lah di pojok saluran air di pojok sungai. Kekurangan tempat ruang kamar mandi WC-nya ada sungai atau saluran di belakang rumah ditutup. Itu banyak jadi kami temukan dijadikan ruangan bangunan-bangunan. Memang pada saat kemarau, pada saat tidak hujan, seolah saluran air itu tidak berguna, kosong gitu kan. Kosong. Tapi pada saat tertentu airnya pingin butuh ruangnya lagi. Mana tempat kami pada saat kami butuh kok tidak kati, bahkan sudah direbut. Nah itu. Nah, memang kami sudah merencanakan beberapa pelebaran saluran, membuat gorong-gorong baru, membuat kolam retensi baru, bahkan kita gunakan dengan untuk yang tidak mungkin lagi diperluas salurannya, kita pun teknologi dengan pompa, dengan pintu air, sehingga kita bisa mengatur. Jadi yang kita atur sekarang itu atau kita kendalikan itu adalah bagaimana caranya di Palembang ini mengurangi ketinggian genangan. Ya, itu sudah beberapa tempat sudah yang berhasil. Dari selama ini 40 cm sekarang udah 20 cm, di bawah 30 cm. Yang kita jadikan ukuran itu jangan sampai di pucuk knalpot ya. Jadi kalau motor lewat, mobil lewat, tidak nutupi knalpot. Itu paling tidak ganggu kendaraan. Itu ketinggian genangan kita kurangi. Bagaimana sekarang waktu genangan yang selama ini 6 jam, 8 jam, 3 jam, kita harapkan bisa di bawah 2 jam. Nah, terus yang ketiga luasan genangan. Yang tadi luasnya misalnya sampai di atas 100 meter persegi atau 5 persegi kita kurangi sehingga tidak mengganggu kenyamanan masyarakat. Itu yang kita lakukan sekarang ini, mengurangi 3 ini. Kalau genangan mengurangi atau bilang zero genangan atau tidak genangan itu hal yang tidak mungkin saya kira. Tapi bagaimana ketinggian itu, dan ini tidak ketinggian luasan dan lama genangan tidak mengganggu kenyamanan masyarakat. Itu yang kita lakukan. Apalagi sekarang ini memang kalau banjir itu banyak sekali kritik masyarakat melalui medsos, yang itu juga kita perlu kita kritik itu. Jadi kadang-kadang mereka bikin kamera, semua orang bisa jadi wartawan sekarang, bisa jadi live kan, bikin kamera di shooting di pas di muka air seolah seluruh jalan itu tergenang air, padahal tingginya hanya mungkin 10 cm atau 15 cm, tapi seolah dengan meletakkan kamera di bawah seolah genangan itu sangat tinggi sekali. Tapi nggak apa-apa, itu bagian dari koreksi kami, kritik kami, tapi kami harapkan kritik boleh, jangan menghujat gitu kan. Kritik boleh, beli kritik yang membangun, berikan solusi. Kalau menghujat-hujat loh, kita sama-sama bekerja untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada ini. Saya kira itu. Pak, tadi kan sudah beberapa yang sudah disentil oleh Bapak, sudah kita melakukan pembaharuan dan lain sebagainya, gorong-gorong, pelebaran atau pembesaran gorong-gorong. Nah, kalau dibanding, tapi Pak banyak sekali komen atau notis dari para wartawan-wartawan netizen gitu ini, Palembang ini makin parah, Pak. Apa benar Pak itu? Itu atau hanya hoax aja Pak? Saya kira
ada benarnya, ada hooknya gitu. Ya. kita juga sudah berapa hal yang testimoni masyarakat juga yang seperti contoh lah, sebenarnya Kornel Berlian. Kalau dulu kita lihat Kornel Berlian itu mulai di Sipang Polda tergenang. Maju dikit di depan Korem itu tergenang. Betul. Maju dikit lagi di depan Sumek tergenang. Maju lagi di depan kantor P3 tergenang. Betul. Maju lagi di Veteran Pak. Angkatan 66. Ya itu saya Kornel Berlian dulu. Oh, Kornel Berlian. Di Simpang Kebun Bunga tergenang. Betul. Sekarang di sana saya kira sudah nggak tergenang Nggak ada lagi. Artinya nggak ada lagi. Dulu kalau kita lihat bagaimana di Demang Lebar Daun di Brimob dulu ada pindang di depannya itu kan sudah tergenang. Sekarang sudah nggak ada tergenang lagi. Betul. Ada lagi sudah kita selesaikan. Tapi ada juga yang belum kita selesaikan karena banyak hal kendala. Masih harus pembahasan lahan, harus ada pemungkaran infrastruktur, biaya dan teknologi semacam juga masih ada tergenang seperti di Sipang Polda, Basuki Rahmat. Tapi kita masih tergenang di situ. Tapi dari waktu saya kira udah jauh berkurang. Kalau dulu hujan hari ini mungkin bisa di atas 12 jam. Baru kering. Sekarang di bawah 6 jam sudah kering sebenarnya. Memang masih ada genangan. Ada titik-titik baru, iya. Kenapa? Hal-hal yang sederhana. Kadang-kadang titik-titik baru. Seperti kemarin di Jalan M. Isa. Jam Isa ada titik genangan. Saya ditelepon oleh Pak Kapolres Tabes itu. Iya. Pak Rio, Pak Bas, tolong kenapa di sini ada genangan? Coba cek di sana. Kami turunkan tim ke sana. Ternyata saluran di sana itu, di sana itu ada orang membangun. Nah, saluran di depannya itu material yang dibeli, batu bata sama koral itu ditaruhnya di saluran di depan itu. Pada saat hujan, masuk situ ya, masuk hujan, banjirnya nggak lewat sana, kan nggak baca. Karena ada material pembangunan itu. Kadang kita datang, kita bersihkan, lancar. Tapi sudah sempat banjir duluan kan, masyarakat sudah ribut, netizen sudah ribut. Nih ada genangan baru, selama ini tidak pernah tergenang. Tapi hanya karena kita tidak tahu, apakah masyarakat tidak tahu, atau karena keteledoran, sehingga itu banyak hal yang terjadi yang kita lakukan. Banyak juga kemarin di Jalan Ahmad Yani, begitu juga. Ada tergenang, gitu kami turun, ternyata di seluruh saluran itu ada tampal ban mungkin, ada ban di dalamnya, sehingga pada saat banjir nak ngali, ada ban terhalang, dia meloncat ke jalan, belum ke jalan, sungai sudah tergenang dan sudah viral duluan. Itu hal-hal yang kadang-kadang kalau nggak ada informasi atau dari masyarakat, dari itu juga terlambat atau informasi itu. Nah, kami harapkan, makanya itu bilang tadi, bukan hanya PU yang garda terdepan, tapi memang harusnya sama-sama gitu menjaga kota ini untuk menyediakan ruang untuk air. Jadi sebenarnya kita sediakan ruang untuk air. Betul. Kalau ada teknologi canggih tidak sih Pak untuk memang ngilangi negara-negara lain Pak contohnya? Iya. Sudah ada koordinasi belum sih Pak di tahun 2024 ini? Atau kita belum ada dana ke sana Pak? Iya. Aku juga terkejut kemarin kota yang katanya di dunia ini mahal, Dubai. Maksudnya Dubai banyak juga. Itu dia mungkin. Iya. Tapi tidak apa. Ya sekarang ya jelas kan dengan teknologi informasi kita lebih cepat tahu sekarang dengan BMKG kita sudah memprediksi perkiraan cuaca, kapan hujan lebat, kapan turun hujan, berapa ketinggian pasang. Itu juga dengan itu data itu selalu kita pakai dan kami sudah punya sekarang udah grup PA lah sebenarnya dengan teman-teman di BMKG sehingga data itu bisa terlalu cepat. Memang dengan Balai Sungai Sumatera 8 kemudian itu juga kita punya kita sekarang ingin gimana punya early warning system untuk peringatan-peringatan itu dan kita bangun. Tapi untuk langsung ke masyarakatnya belum. Memang kita butuh itu ke depannya. Sementara teknologi kita lakukan untuk sementara ini kita lakukan dengan pengendalian genangan itu dengan kita beli pompa, baik pompa yang stasioner tetap, maupun pompa yang mobile. Sekarang sudah kami standby-kan pompa itu di Simangkat Teripangi, kami ada mobile pompa yang kami standby-kan di situ. Jadi apabila hujan langsung kita sedot. Di Sipang Polda juga sudah kami standby-kan satu mobil pompa yang kapasitasnya besar, lumayan sekitar 250 liter per detik yang kita bisa sedot. Dan di muara Sungai Bendung sendiri dari Kementerian PU sudah membangun
untuk pompa yang kapasitasnya 36.000 meter kubik per detik bisa disedot ke Sungai Musi dari Sungai Bendung. Tapi memang masih banyak kendala, seperti sedimentasi, sampah, ada bangunan, ada jembatan yang masih menutupi saluran itu. Ya bertahap lah. Kita bisa menyelesaikan genangan ini dengan bertahap, dengan butuh biaya yang besar. Kami juga sekarang tidak lagi bikin saluran yang terbuka, kita bikin saluran tertutup, mau culvert. Jadi bagaimana tapi memang butuh biaya yang sangat besar sekali. Kita lakukan misalnya di jalan Ria Kudu, itu kita bikin saluran di bawah jalan. Yeah. Sekarang sana sudah ada Ria Kudu yang kalau kita dari Ampera di Masjid Agung sebelah kiri itu tidak kita genang kita gali jalannya, kita masukkan bokap yang pernah cetak duluan, langsung kita tutup, kita aspal lagi di pucuknya. Tapi itu butuh biaya mahal. Biaya sangat mahal. Banyak sebenarnya teknologi itu tadi aku bilang. Sekarang kita kalau di negara maju di Jepang misalnya, gimana aspalnya itu asal berpori. Jadi begitu air turun hujan ke aspalnya, itu langsung menyerap. Jadi tidak ada lagi airnya cari-cari saluran, tapi langsung terserap ke bawah. Tapi itu kita butuh material itu sangat mahal sekali. Juga ada beton berpori sekarang. Kalau kita punya lapangan parkir, kita cor dengan beton, harusnya perusahaan besar itu harus menggunakan itu. Beton yang bisa berpori, bisa menyerapkan air ke bawah. Jadi itu turun hujan di halaman parkirnya, airnya tidak ada cari-cari saluran air lagi, tapi dia langsung menyerap ke bawah. Nah itu. Baik. Oke. Pak Bastari tahan dulu karena kita masih ada 2 segmen. Oh ya. Karena kita lanjut ini caknya kita sampai dengan azan asar. Iya. Karena ngebahas tentang strategi menghadapi genangan di tengah curah hujan tinggi ini memang salah yang harus diperhatikan Yan Pak apalagi curah hujan dan juga hujan yang tidak terdeteksi setiap harinya. Baik, Halo Palembang bakal lanjut lagi di segmen kedua, jangan kemana-mana. Baik, terima kasih pemirsa masih di Halo Palembang. Tentunya kita masih bersama Kepala Dinas PUPR PUPR Palembang, yaitu Bapak Ahmad Bastari di Halo Palembang di hari ini hari Kamis. Tentu tadi sudah lebih kurang 1 segmen pemirsa ngejelas dari tema kita yaitu strategi menghadapi genangan di tengah curah hujan yang sangat tinggi ini. Kalau kita ini Pak melibatkan masyarakat ini Pak. Kalau untuk komentar dari masyarakat tidak tertulung-tulung nih Pak, tertampung-tampung segala ini pasti kita baca atau kita dengar. Nah kalau Dinas PUPR DW Pak untuk melibatkan masyarakat dalam upaya genangan termasuk dalam hal kesadaran lingkungan. Coba nih Pak, untuk Kota Palembang lah sadar tidak sih akan kebersihan kota warga kita ini Pak? Ya, jadi kami Dinas PUPR Kota Palembang bukan hanya menghadapi banjir ini, genangan ini dengan struktur, hanya membangun fisik, tapi juga dengan non struktural, artinya dengan edukasi, sosialisasi. Kami membentuk yang namanya komunitas masyarakat peduli lingkungan, peduli banjir, peduli sungai. Dan alhamdulillah sekarang sudah terbentuk hampir ada 38 komunitas masyarakat di lokasi-lokasi yang terdapat banjir. Betul. Nah, itu yang menjadikan mitra kami di lapangan untuk bersama-sama di lapangan pada saat banjir maupun tidak banjir. Dan bahkan kami banyak terbantu dengan mereka karena mereka tahu wilayah, tahu penyebab, tahu solusi. Kadang-kadang begitu ada titik banjir, kalau masyarakat sana bisa komunikasi dengan kami datang, Pak, ngapo banjir di kami ini kamu itu Pak, gara-gara ada timbunan di sana Pak. Ada gara-gara sungai itu dikecilkan Pak. Gara-gara drainase di sana tersumbat Pak. Nah itu biasanya akan lebih mudah. Itu kami lakukan. Dan juga saat-saat tertentu kami juga dialog atau ada semacam diskusi dengan pemerhati lingkungan. Beberapa kami lakukan, mereka mengundang kami dan mereka datang ke kami. Itu kami lakukan sosialisasi itu, dan kami juga bersama-sama kami bentuk tim sosialisasi mengenai banjir dan genangan. Dan itu kami bekerja sama juga dengan teman-teman dari TNI, dari Kodim 0418 Palembang. Dan setiap hari terus dari RT ke RT, lurah ke lurah, menyusuri sungai-sungai dari Kota Palembang. Dan berkat kerjasama kami itu, kami sudah membongkar lebih dari 300 bangunan
yang menghambat aliran air, yang menghambat ruang air, itu tanpa ada gejolak, tanpa ada ganti rugi, benar-benar karena masyarakat itu yang minta bongkar. Berkat apa? Berkat pada saat banjir kami ada di sana dan kami perlihatkan masyarakat itu, ini Bu, ini Pak, gara-gara Ibu bangun saluran, Bapak nutup saluran ini, banjirnya di sini. Dan setelah beberapa kali disosialisasi, mereka akhirnya minta bongkar sendiri. Tolong Pak, kami bongkarkan, kami tidak ada biaya untuk bongkar. Oke, kami bongkarkan. Dan sampai saat ini sudah 300 lebih bangunan yang kami bongkar. Tanpa ada gejolak, dan itu atas kesadaran masyarakat. Dan ada beberapa titik-titik, kami juga punya testimoni dari masyarakat sana yang mengatakan, Pak, semenjak itu dibongkar tidak lagi banjir. Memang pada saat awal-awalnya ada perlawanan, ada kontra di masyarakat, tidak mau dibongkar. Tapi dengan sosialisasi yang kami lakukan, artinya misalnya ada dalam satu ruas titik banjir itu ada 4 bangunan yang menghambat. Itu 2 atau 3 yang mau dibongkar, satunya nggak mau, tetap banjir. Pada akhirnya yang ini karena nggak enak dengan masyarakat atau merasa bersalah atau gara-gara bangunan saya ini, akhirnya mereka minta bongkar. Ada beberapa, baik itu di Sako misalnya, di Kenten, di Patal Pusri, itu banyak sekali yang sudah kita bongkar, kita lakukan sosialisasi. Jadi kami ada tim kami yang setiap saat sosialisasi ke masyarakat, dan itu biasanya mereka buat laporan ke kami melalui RT, lurah, camat, RT, lurah, camat datang ke kantor untuk menyampaikan, dan kami turun sama-sama ke lapangan. Itu kami lakukan. Tapi kalau bongkar kayak gitu Pak, ada ganti rugi nggak Pak? Sampai saat ini tidak ada ganti rugi. Tidak ada ganti. Karena memang mereka merasa bersalah, atau mereka tidak tahu selama ini, mereka bangun aja kan saluran dapur, mereka memberikan tempat usaha, mereka bikin WC, bahkan ada yang kandang ayam lah, tempat kandang kambing di pucuk sungai, di pucuk anak sungai, yang mereka mungkin pada saat hujan mereka ada di rumah nggak tahu kalau akibat bangunan mereka ini di hulunya yang banjir, karena air itu terhambat untuk mengalir. Nah, setelah kita lakukan sosialisasi, kita ajak mereka bersama-sama, mereka melihat sendiri, akhirnya mereka minta bongkar. Dan itu saya bilang tadi 300 itu dengan tim sosialisasi yang ada, ketika itu tim sosialisasi pengendali banjir itu tidak ada ganti rugi. Betul. Nah Pak, kalau kita memperbaiki sistem drainase yang tadi sudah disebut oleh Bapak, terus juga kita sudah sedikit mengukur keberhasilan kita untuk mengurangi genangan, Pak. Kalau Palembang ini belum termasuk banjir, Pak. Genangan kita genangan ya Pak. Terus Pak, kalau untuk kolam retensi kita ini masih kurang, Pak. Sangat kurang. Komennya gimana, Pak? Ya, sangat kurang karena gini, sudah berapa kali studi dilakukan oleh baik itu misalnya di tahun 2004 oleh LAPI ITB, itu kita butuh pada saat 2004 itu kita butuh 77 kolam retensi. Betul. Tahun 2013 Bapeda sudah melakukan studi juga, kita butuh 103 kolam retensi. Di tahun 2015 kita dapat bantuan studi dari Korea. Dan di sana harus dilakukan penambahan kolam retensi sekitar 78, dan harus perluasan kolam retensi yang ada, seperti kolam retensi Polda harus diperluas lagi. Betul. Kolam retensi Talang Ama sudah putih harus diperluas lagi. Nah, itu banyak sekali kebutuhan kita untuk butuh pada saat tertentu, pada saat pasang, pada saat hujan lebat dan kiriman air dari hulu karena banjir, karena air dari Palembang ini tidak bisa mengalir ke Sungai Musi. Nah, kita butuh kantong-kantong tempat parkir air, tempat meresapkan air. Nah, itu kita butuh kolam retensi yang sebenarnya sangat banyak. Sekarang ini baru ada 60 kolam retensi. Betul. Dan kita harusnya ada berapa, Pak? Itu tadi di 2024 kita harus butuh 77. Kalau sekarang itu kita butuh 113 kolam retensi lagi. Kenapa? Karena makin banyak daerah yang tertutup. Makin banyak daerah yang tadinya terbuka bisa meresapkan air, sekarang sudah tertutup karena kebutuhan kita butuh ruang juga. Manusia butuh ruang untuk tempat tinggal, pembangunan ya Pak ya? Iya, untuk gudang, untuk pertokoan, perkantoran, yang prasarana umum untuk bikin jalan yang semua itu. Ternyata itu tadi saya bilang, begitu air turun dari hujan bisa meresapkan air, mengalirkan air, justru nggak bisa lagi karena ada perkerasan tadi. Seperti ini aja kawasan kita nih, kawasan PS misalnya. Kawasan PS ini kan hampir semuanya dicor semua beton. Dan pada saat hujan di komplek ini semuanya mengalir ke saluran air yang ada di Angkatan 45. Itu mengalir ke Sungai Baung, ke Sungai Sekana. Nah, sementara kolam retensi ada hanya sedikit, hanya ada kolam retensi sekitar 3.000 meter yang ada di Palembang
Palembang Icon itu. Nah, ini airnya nggak bisa apa dimasukkan ke sana semua. Akhirnya apa? Kita butuh pompa-pompa yang banyak agar air yang turun di satu kawasan PS ini misalnya dia mengalir ke saluran air dari Jalan Kat 45, terus menyeberang ke Sungai Baung, ke Sungai Sekanak, dan itu harus dipompa ke Sungai Musi. Nah, itu butuh itu sekarang. Coba lah Pak kalau seluruh kawasan PS jadi kolam retensi kan, Iya, sudah ada banjir ya Pak. Tidak banjir, tapi kita manusia butuh tempat itu, kita punya tempat ekonomi, tempat tinggal, tempat usaha. Ya gitu. Jadi sebenarnya bagaimana agar seimbang aja lah. Jadi kita butuh ruang, tapi ruang-ruang RTH itu juga harus kita sediakan. Apakah Pak kita di kolam retensi itu pengurukan itu rutin Pak, setahun sekali atau berapa tahun sekali gitu loh Pak? Iya, ini Palembang ini termasuk sedimentasi yang sangat tinggi ya. Jadi kolam retensi Polda, Simpang, Hodija itu di Demang Lebar Daun itu sedimentasinya tinggi sekali. Dan kita lakukan pengerukan. Memang idealnya pengerukan dilakukan 3 tahun sekali. 3 tahun sekali. Tapi tadi banyak kendala kita. Klasik sih kendalanya apa? Anggaran gitu. Karena apakah ya karena masih ada pemerataan pembangunan gitu. Sehingga harusnya 3 tahun sekali kita lakukan 5 tahun atau lebih dari itu. Nah, ini juga satu kendala yang menyebabkan hujan tambah lebat, curahnya kan tambah ekstrim, sementara daya dukung kita untuk terima air dari atas itu masih sangat terbatas. Nah ini maka prediksi kita kalau nggak kita melakukan upaya yang ekstrim, kita akan lebih tenggelam lagi Palembang. Kita sebenarnya banyak teknologi yang dilakukan. Misalnya apa, di sepanjang Angkatan 45 ini, di Jakarta udah mulai itu. Kita bikin saluran box culvert ya saluran yang kotak itu bercetak di Angkatan 45, langsung kita alirkan Sungai Buah, maksudnya Sungai Sekanak, sekarang Sungai Musi. Di Sudirman itu kalau kita punya biaya yang besar, kita bikin tuh dari Simpang Caritas itu di bawah Sudirman itu, di bawah itu kita bikin box culvert atau pipa yang besar langsung ke Sungai Musi di Pasar 16 Ilir. Dan kita juga bisa sebenarnya di Kapten Ripai, saya udah beberapa diskusi untuk mengadakan genangan di kantor gubernur. Itu halaman kantor gubernur kita bisa jadikan kolam retensi di bawahnya, jadi semacam reservoir kita gali jadi reservoir, nanti di atas kita tutup lagi sehingga bisa tetap terparkir. Di pada saat hujan, air dari sekitar kantor gubernur itu masuk ke reservoir yang kita bangun di halaman kantor gubernur itu, di bawah kan, di atasnya tetap rumput itu kan. Pada saat hujan masuk ke sana semua air, hujan selesai pompakan keluarkan. Nah, itu bisa dengan itu, tapi kita butuh biaya. Terbatas apa Pak? Biaya ya Pak? Itu tadi klasik. Terbatas biaya Cik Didi. Karena Cik Didi nak nyumbang ke berapa ya? Belum nak nyalek. Tapi Pak, kalau karena genangan ini banyak yang ngebahayo ke masyarakat, itu sering nggak sih terdengar laporannya? Iya. Jadi pada saat karena ini genangan makin tinggi kan, kadang-kadang di jalan itu pembatas antara saluran air dan drainase juga yang kadang-kadang terbatas. Tidak terjingok juga Pak. Nah, takutnya kayak masuk itu juga harus hati-hati kita. Kalau kita udah apal jalan, dari biar kita udah selewati drainase genangan itu. Juga rumah-rumah ini juga colokan listrik itu kalau bisa jangan di bawah, jangan sampai di luar Pak. Bukan di bawah. Jadi kalau air masuk itu di daerah bantaran sungai kan, colokan listrik itu stop kontak itu jangan di bawah air, itu di atas. Takutnya begitu air tergenang masuk ke rumah, ke listrik itu sehingga kena sengatan ke strom gitu kan. Itu antisipasi itu. Betul. Apalagi kalau di samping IBA itu Pak itu agak sekarang genangannya luar biasa agak juga. Luar biasa tuh Pak. Samping IBA di samping kampus IBA itu Pak. Bapak sudah jingok belum di situ? Iya, aku sudah kenal dengan Pak Rektornya, Pak Dr. Tarek. Padahal ada kolam Pak. Iya. Kolamnya itu tadi. Tinggi ya Pak itu? Kolamnya itu ada di depannya, dan saluran ke seberangnya itu kecil. Pompanya udah terbatas. Jadi kita pinginkan di IBA itu ada sikok lagi kolam. Kami sudah koordinasi dengan Pak Rektor, Pak Tarek supaya di IBA itu kita bikin kolam juga. Kalau bisa di sana ada, jadi banyu itu yang dari golep, dari pucuk dari kawasan belakang IBA itu masuk ke kolam retensi IBA.
baru nyebrang ke kolam retensi yang ada sekarang ini. Betul. Karena kolam retensi yang ada sekarang ini larinya ke Sungai Bendung. Nah, di ada hambatan di Petran, Ya. di Jalan Bangau yang saluran itu masih kecil. Nah, ini juga jadi kalau kolam ini udah penuh, dia nak keluar juga masih terhambat saluran-saluran itu masih kecil-kecil itu. Memang masih banyak pembenahan saluran dan itu kalau kita sama-sama kompak, ya, kita selesaikan banjir di Palembang ini, tapi dengan anggaran yang besar bisa. Pak, apakah kota Palembang kita ini termasuk cukup ini Pak, agak parah banjir atau genangannya Pak, dibanding kota-kota lain? Ada data dari Bappenas, dari seluruh kota di Indonesia ini, Palembang ini nomor 17 kota yang rawan genangan. Oh, rawan. Setelah DKI, Bandung, Bukan nomor 1 Pak ya? Bukan. Oh, bukan. Ya, hampir dekati kota yang bebas dari banjir. Tapi tinggal tingkat ketinggiannya, waktu dan luasan genangan demikian. Yang masih parah ini masih Jakarta, Bandung, Bogor. Mereka bahkan Padang kemarin mereka sudah mobil sampai hanyut kan? Betul. Bandung itu mobil sampai hanyut. Betul. Kalau Palembang nih Jangan Pak, hanyut Pak. Masih kredit jadi belum jangan sampai ya masih kredit jadi kita nomor 17 kota yang rawan genangan. Betul. Dan ini akan bahaya yang aku omongkan tadi, karena ada peningkatan muka air banjir tadi. Sekarang udah meningkat 20-30 cm. Nah, ini juga harus kita antisipasi. Mudah-mudahan kayak kita ke peringkat 33. Iya. Turun Iya. terus. Atau ke 100. Iya. Atau no banjir. No banjir. Amin. Mudah-mudahan. Baik, kalau itu pemirsa, kita bakal lanjut lagi. Masih ada psikosegmen bersama Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR Kota Palembang. Jangan kemana-mana. Baik, balik lagi di Halo Palembang pemirsa yang ada di rumah. Ini segmen terakhir kita masih bersama dengan Pak Bastari dan juga masih ngomongin soal strategi menghadapi genangan hujan di tengah intensitas yang tinggi ini ya Pak ya. Ya. Kira-kira sampai kapan nih Pak kalau hujannya ini? Ya, berakhirnya. Iya, jadi data dari BMKG itu di akhir Mei. Di akhir bulan Mei. ini sudah mulai masuk pancaroba. Mudah-mudahan sampai dengan Mei ini hujannya udah usah lebat-lebat mungkin kalau kita berdoa ya hujan ini mungkin ya hujan sekitar 60 mm ya kita bisa ini. Tapi kalau sudah lebat apalagi ekstrim, nah kita perlu waspada lagi. Betul. Kaki lah sudah masuk musim kemarau. Uji masyarakat nih kekurangan banyak pulau jadi PR kita, bener nggak Pak? Kemarin kita sampai di bulan Agustus bulan September kan kita sholat istiqosah untuk minta hujan memang gitu ya. Ya memang bagaimana kita bisa mengatur itulah manajemen air ini, ruang untuk air walaupun kayak musim kemarau, ruang untuk air itu tetap kita sediakan. Ya. Jangan kita rebut, jangan kita ambil, kita pelihara. Jangan kita buang sampah ke sungai, jangan kita mendirikan bangunan di atas badan air, sehingga air itu pada saat dia butuh ruangnya tetap tersedia. Tidak kita rebut, tidak kita ambil. Pak, kalau kita sedikit ngebahas para developer Pak, yang bangun perumahan di sini di situ, termasuk yang mungkin tidak memperhatikan itu tadi Pak, saluran air dan lain sebagainya. Cuman nih Pak, di Kota Palembang masih banyak ada itu Pak. Sebenarnya untuk developer, pada saat mereka mau membangun rumah itu ada set plan yang sudah kami untuk yang resmi ya itu sudah kami arahkan. Salurannya kemana, berapa dimensi salurannya dan buangan airnya kemana, di mana RTH-nya, di mana tempat sampah, di mana buangan air. Nah kami minta agar para developer yang membangun rumah itu bangunlah sesuai dengan set plan dan persetujuan bangunan gedung yang sudah dikeluarkan oleh Dinas Teknis oleh Pemerintah Kota Palembang melalui Dinas PUPR. Ikuti itu aja. Kalau itu diikuti sehingga pemilik rumahnya nanti akan nyaman selama tinggal di situ dan masyarakat situ akan nyaman dan kota itu akan nyaman. Jangan sampai misalnya kita sudah
berikan rekomendasi agar mereka membuat saluran 80 kali 80 misalnya di kompleknya itu, dia hanya bikin 40 kali 40. Yang harusnya kita itu berapa titik di perumahan itu kita minta jadikan RTH sehingga untuk resapan air mereka juga bikin bangunan gitu kan. Nah itu saya kira marilah kita jaga sama-sama. Makanya kalau dibilang hanya PU garda terdepan, enggak, kita sama-sama. Selama kita mengikuti aturan boleh bangun, mau di rawa, mau boleh bangun, tapi tolong kaidah teknis yang sudah dikeluarkan oleh instansi teknis oleh ahli itu diikuti. Maka banyak tempat-tempat yang kita contohkan aja. Terus Jakabaring itu kan rawa, tapi ditimbun dijadikan kota baru. Misalkan jarang juga banjir. Karena kenapa? Karena sudah ditata di sepian bagus, dibikin kolam retensi yang sampai 40 hektar, dibikin saluran-saluran yang dengan perencanaan yang matang, tidak banjir tuh di sana. Artinya bisa, nggak apa-apa selama kaidah teknis yang kita lakukan di suatu lokasi diikuti, maka akan nyaman tinggal di situ. Betul. Pak, kalau misalnya dari Bapak sendiri sebagai PUPR ini Pak, kira-kira di pusat kota kita nih Pak, yang pusat banjir kita nih, genangan kita nih di Polda, Basuki Rahmat atau juga R. Sukamto atau di seputaran Kambang dan sebagainya. Kira-kira kok kolam retensi Pak yang mungkin Bapak ngusulin bagusnya di daerah sini nih kita bangun kolam retensi di mana Pak idealnya? Di Simpang Polda itu harus kita perluas kolam retensinya. Itu harus diperluas, atau ya kalau kita mau ekstrim kan di sana ada kantor pemerintah juga, kalau bisa itu dijadikan taman, dijadikan RTH di kolam retensi, itu sangat membantu sekali di Simpang Polda itu. Karena Simpang Polda kita hanya kita hanya terjal 5.000 meter, itu setengah hektar di sana. Sementara kebutuhan kita sebenarnya kolam retensi itu idealnya 1-2 hektar lah di satu lokasi. Kita butuh itu. Dan kita butuh juga di mana itu tadi saya bilang masih terjadi Kapten Ripai di depan halaman kantor gubernur. Itu kita jadikan dengan reservoir di kolam retensi di bawahnya, di atasnya tetap kita pergunakan lagi. Ada beberapa taman yang kita jadikan reservoir, halaman-halaman yang kita jadikan reservoir, di bawahnya kita pergunakan. Termasuk juga di Angkatan 45 ini. Sebenarnya di stadion, di lapangan parkir itu kita bisa bikinkan kolam retensi di bawah dari reservoir. Dan juga kita reservoir namanya karena di bawah permukaan. Itu kita bisa bikinkan lagi. Dan di daerah Kambang Iwa sudah bagus, tinggal lagi tinggal lagi saluran air dari Kambang Iwa menuju ke Sungai Sekana, itu yang masih terhambat. Ada beberapa saluran baru melewati pasar. Nah, itu yang mesti menghambat. Itu tinggal penertiban sempadan sungai yang ada di Sungai Sekana, Sungai Tawar. Kalau itu kita bisa tertibkan, dan juga saluran-saluran jalan yang ada di kiri kanan jalan saja, di Angkatan 45, Kapten Ripai, Sudirman, itu salurannya itu memang sesuai dengan yang kita rencanakan 1,2 sampai 2 meter, dan di atasnya tetap kita pakai untuk antar pejalan kaki, itu bisa tuntas. Dan tadi saya bilang kita seperti di Jakarta sudah dimulai itu, kita bikin bokal food yang besar di bawah badan jalan. Tapi itu butuh biaya yang besar dan butuh bersama-sama, baik itu dari pemerintah nasional karena di ruas-ruas jalan Demang Lebar Daun, Sudirman, Konebel itu ruas jalan nasional. Itu harusnya melalui dana APBN. Angkatan 45, Kapten Ripai, Merdeka, itu jalannya ruas provinsi. Itu ditangani oleh pemerintah provinsi misalnya. Dan beberapa ruas seperti Kambang Iwa, Tasik itu ruas jalan kota. Itu kota yang menangani. Kalau kita bisa sinergi begitu, wah, Palembang ini akan selesai. Ditambah lagi dengan kepedulian dari badan usaha, baik badan usaha swasta maupun BUMN, yang bisa dengan CSR-nya bersama-sama untuk sama-sama kita konsentrasi menangani banjir di Kota Palembang ini. Mereka menggunakan CSR-nya untuk bangun infrastruktur pengendali banjir. Palembang akan bebas dari genangan yang seperti selama ini. Butuh kerjasama kita semua. Nah Pak, kalau dari kesadaran masyarakat kita yang nggak buang sampah sembarangan, ada juga pengaruhnya nggak sih Pak? Kita ini kurangnya tempat pembuangan sampah akhir, atau memang salah satu penyebab berapa persen dari sampah-sampah Pak? Iya,
kami ini, Dinas PUPR Kota Palembang itu punya 15 truk yang setiap hari mengangkut sampah di sungai-sungai di Kota Palembang. Iya. Setiap hari ada sampah di situ. Banyak Pak. Banyak sekali, ya 15 truk. Bahkan kemarin viral juga yang di Kasariansa, Iya. itu banjir apa? Ternyata yang dibuang sana ambal itu segerumpukan itu ada di situ, gitu kita angkat airnya masuk Jadi tidak sih itu buang Bukan. ambal. Itu ambal majik. Kita ambal Turki. Iya. Lain. Lanjut Pak. Nah itu, nah bagaimana supaya kita menyadarkan masyarakat nih jangan buang sampah itu ke badan air gitu. Nah mengenai tempat sampah, saya kira perlu dikerjasamakan RT, lurah, camat. Iya. Yuk pada saat tempat-tempat tertentu, tempat kawasan tertentu pemukiman itu ada kotak sampah, ada tempat sampah TPS sementara yang setiap hari diangkat. Ini kewenangannya teman kami di Dinas LHK kan yang punya untuk kotak sampah yang Betul. di sungai. Jadi kalau sampah di sungai, di air itu menjadi tanggung jawabnya Dinas PU, tapi untuk sampah di darat itu tanggungnya DLHK. Tapi masyarakat ini karena nggak ada tempat sampah di darat, akhirnya buangnya ke sungai kan, seolah sungai itu menjadi tempat sampah, padahal dampaknya sangat itu. Makanya saya setuju itu, kita tambah lagi tempat-tempat sampah pada lokasi-lokasi pusat-pusat pemukiman yang bisa diakses setiap hari agar masyarakat bisa nyaman membuang dan pemerintah juga bisa mengangkut sampah itu ke TPA. Setuju. Kita juga dulu Pak di zaman-zamannya sekanak Lambidaru. Dulu kan sampah nian dulu Pak. Lewat sana bel lagi, cak bau ijo lah aku ngomong. Bawa sampah. Dan tapi sekarang sudah alhamdulillah agak sudah bagus pemandangan di situ. Nah, tadi Pak mungkin kita ngajak kesadaran masyarakat untuk sama-sama mendukung upaya pemerintah. Salah satunya mengurangi genangan air yang ada di Kota Palembang. Dan juga pastinya sampah yang dibuang di tempatnya ya Pak ya. Jangan di sungai, Jangan di sungai, Jadi masyarakat kalau nak ngeviral ke juga harus ngebantu masyarakat pemerintah juga. Iya, karena kita tahu pemerintah kita titut tidak diam baik, apalagi garda di depan kita ini bukan PUPR Pak semuanya. Semua instansi lapisan masyarakat dan lain sebagainya. Percuma becek Didi PUPR di depan sekalian masyarakat tetap buang sampah sembarangan itu kan. Iya kan Pak? Kami bela Bapak. Baik. Kira-kira Pak kalau dari obrolan kita di segmen pertama, kedua mungkin kita langsung menyimpulkan Pak atau juga himbauan kepada pemirsa Halo Palembang pagi ini. Silakan Pak Bastari. Ya, pertama kita dari yang kecil, dari lokasi kita, dari depan rumah kita dawe. Kita jingoi saluran depan rumah kita bersih apa tidak? Ada apa tidak? Itu dulu. Rumah Cek Tiara, rumah Cek Didi ada saluran. Bersih Pak, bersih Pak. Kita nah kalau itu udah bersih, alhamdulillah. Kita jenguk tetangga kita. Kalau tetangga kita masih kotor, mari kita ajak RT untuk kita kotor yang bersihkan itu. Kalau udah kat di saronya, mari kita kota yang buatkan. Jadi kita mulai dari yang kecil, dari kelompok yang kecil, baru kita menuju yang kota. Sekali lagi, hal yang bisa kita tangani bersama sebentar adalah jangan ruang air itu tertutup oleh sampah, tutup oleh bangunan. Insya Allah kalau itu ruang air itu tersedia, air pada saat air datang butuh ruangannya, maka air itu tidak akan mencari tempat menyusahkan masyarakat, tidak mencari rumah, tidak mencari jalan tempat dia parkir, tapi dia akan tetap ada di tempatnya itu. Jadi itu tadi mulai dari yang kecil, dari lingkungan kita masing-masing. Itu dimulai dari diri kita dewe. Betul. Ya, mudah-mudahan pemirsa kita berharapkan kita ngarep ke yang namanya pemerintah kita terus ya ngelakukan upaya yang terbaik untuk warga Kota Palembang. Setidaknya kita mengurangi namanya genangan-genangan atau banjir yang ada di Kota Palembang. Mudah-mudahan 1 tahun, 2 tahun ke depan, 3 tahun ke depan Palembang zero dari genangan air. Betul nih ya. Semoga juga lagi ada teknologi yang lebih canggih lagi ya Pak sehingga kita zero genangan tadi Cek Didi. Baik, kalau itu sudah dulu untuk Halo Palembang hari ini pemirsa di 2 Mei 2024. Kita ketemu lagi besok dengan tema atau obrolan yang lain. Aku Didi Paldian. Dan aku Altiara Putri pamit undur diri. Terima kasih sekali lagi untuk Bapak Ahmad Bastari. Sampai jumpa pemirsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk Palembang, banyunya tenang jadi gelombang. Oi mak mana ati dek bimbang, gadis dusun bujang Palembang.
Acara ini dipersembahkan oleh